Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sedekah adalah suatu tindakan dan ibadah mulia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kalian, jika kegiatan sedekah ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, akan tetapi sedekah juga mencangkup segala macam zikir seperti tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezekinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah yang dilakukan hanya untuk mengharap ridho Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia dan di akhirat. Sebagai penyemangat kita dan mengulang kembali keutamaan sedekah yang sudah sangat sering dibahas, saya akan membawakan beberapa keutamaan sedekah agar sahabat Darussalam Channel bisa jadi bersemangat menonton dan bersedekah. Di antara keutamaan sedekah yaitu sedekah bisa membuat kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Sedekah bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Sedekah sebagai penghapus kesalahan. Sedekah sebagai perisai dari neraka. Sedekah sebagai indikasi keberanian orang beriman. Sedekah merupakan pembersihan harta dan mensucikannya. Sedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Itulah beberapa keutamaan sedekah. Namun di tengah wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia, yaitu wabah corona atau bisa disebut dengan COVID-19, ini membuat kita kesulitan dan bingung ingin mengamalkan perbuatan baik, yaitu sedekah. Dikarenakan beberapa dari kalian semua takut keluar rumah atau lebih memilih di rumah aja untuk berhati-hati agar tidak terkena virus corona dan mentaati pemerintah atau untuk memutus rantai penyebaran virus yang sedang terjadi saat ini. Tapi tenang, di video kali ini bagi kalian yang ingin sedekah tapi mungkin beberapa dari kalian lebih memilih di rumah aja, dan para pekerja yang mungkin belum gajian tapi ingin sedekah, atau bagi kalian yang sedikit kesulitan bersedekah karena harta yang mungkin hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja, tenang, di video ini akan membahas tentang 5 jenis sedekah tidak mesti uang yang bisa kalian lakukan di rumah saja di tengah wabah corona saat ini menurut Darussalam Channel. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah sedekah hati. Sedekah hati merupakan sedekah yang diwujudkan dengan cara menjauhkan hati dari berprasangka negatif dan berpikir negatif terhadap orang lain. Hal ini membuat kita lebih menenangkan jiwa kita, karena di saat kita berprasangka negatif kepada orang lain, itu membuat kita kesal dan wajah jadi memerah, dahi jadi mengkerut, dan ini menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh dan jiwa kita menjadi rusak dikarenakan rasa jengkel di dalam hati karena hasad, iri, dan dengki. Jika kita berpikir positif kepada orang lain, maka itu bisa membuat kita tenang dan damai karena kita tidak ada waktu untuk mengurusi kehidupan orang lain. Kita sibuk memikirkan diri kita sendiri yang menimbulkan kita bisa bersedekah kepada diri kita sendiri. Sedekah apakah itu? Yaitu sedekah ketenangan dalam hati, sedekah berpikir positif kepada orang lain, sedekah karena membuat diri kita dan jiwa kita tenang tanpa ada rasa iri dan dengki kepada orang lain. Yang kedua, sedekah sosial. Sedekah jenis ini berupa hubungan baik dengan makhluk Allah lainnya. Tidak hanya dengan manusia, interaksi kita dengan hewan seperti memberi makan hewan peliharaan juga termasuk sedekah. Mungkin kita bisa memberi makan kucing kita atau kucing liar yang ada kebetulan lewat di depan rumah kita tanpa harus keluar rumah. Mungkin hanya di depan halaman saja kita berikan dia makanan, atau memberi makan burung-burung melalui jendela rumah. Memberikan siraman air kepada tanaman yang ada di rumah kita atau tetangga kita dengan mengharap ridho Allah agar tanaman ini bisa subur. Hal itu bisa disebut dengan sedekah, dan ini semua bisa kita lakukan tanpa harus keluar rumah, ya paling mentok di depan halaman. Yang ketiga, sedekah pemikiran.
Jenis sedekah ini berupa pemberian solusi kepada yang membutuhkan, sebab orang yang memiliki masalah kadang tidak bisa berpikir secara jernih. Ia membutuhkan orang lain untuk mencarikan solusi. Contoh, seperti halnya pada saat teman kita sedang putus lalu sakit hati. Mungkin kita memberikan solusi dengan cara agar dia berhenti sakit hati dan mengarahkan dirinya agar lebih taat dan menjauhi pacaran misalnya. Atau teman yang butuh ide, lalu kita membantu memberikan saran agar ide dia bisa terlaksanakan dan bisa dia wujudkan tentunya. Itu adalah sedekah, yaitu sedekah memberikan ide atau pemikiran. Sedekah yang bisa kita lakukan tanpa harus menggunakan uang dan kita tetap di rumah. Yang keempat, sedekah informasi. Jenis sedekah ini berupa informasi yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti contohnya, kita memberikan informasi tentang cara-cara menjaga tubuh agar terhindar dari virus corona, atau kita memberikan informasi tentang waspada tentang virus corona. Bisa juga kita memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan, atau berita-berita bermanfaat lainnya yang tentunya kita menyebarkan atau memberi sedekah informasi ini dengan sumber yang terpercaya dan jelas, bukan hoax. Jika berita hoax, maka yang kita dapatkan bukan pahala, tetapi malah dosa. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan memastikan agar berita informasi yang kita sedekahkan atau kita sebarkan bersumber yang jelas dan tidak hoax. Dan tentunya sedekah ini bisa dilakukan di rumah sambil santai melalui HP dan alat digital, laptop, dan lainnya. Yang kelima, sedekah doa. Sedekah doa yaitu kita memberikan doa terbaik kita agar wabah corona ini cepat berlalu dan bisa cepat diselesaikan. Dan kita memberikan doa kepada semua keluarga, sahabat, tetangga, atau saudara-saudara muslim dan non-muslim agar tidak terkena virus yang sedang terjadi saat ini. Tentunya sedekah doa yang baik ini akan berdampak kepada diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, doa yang buruk akan berdampak ke diri kita sendiri juga. Kita bisa berikan doa-doa terbaik kita mungkin agar para pemimpin perusahaan bisa diberikan kesabaran atas musibah yang didapatnya karena wabah corona ini. Mungkin perusahaan atau bos-bosnya yang sedang mendapatkan kerugian karena jumlah omset atau target turun gara-gara wabah corona. Kita doakan agar bisa bersabar dan mendapatkan ganti yang lebih baik, karena para bos-bos itu adalah perantara Allah, yang dimana bos-bos itu bisa menggaji para karyawannya. Dan para tenaga kerja seperti driver yang mengantar makanan bisa mendapatkan kesabaran atau ujian yang diberikan Allah dan bisa dilapangkan pekerjaannya dan lainnya. Dan buat kalian yang mempunyai kekuatan dalam maksud mampu keluar rumah dan bersedekah menggunakan hartanya secara langsung dengan menggunakan pelindung yang lengkap seperti masker dan lain-lain, itu jauh lebih baik dan itu akan sangat membantu bagi mereka-mereka yang sedang membutuhkan yang ada di jalan-jalan sana. Nah, tujuan video kali ini adalah hanya untuk menambah wawasan tentang 5 macam sedekah yang tidak harus dengan uang, dengan tujuan kita saat di rumah saja tidak hanya gabut doang, namun di rumah juga bisa mendapatkan pahala sedekah seperti yang sudah dijelaskan di atas. Nah, itulah 5 sedekah yang bisa kita lakukan di rumah aja tanpa harus keluar rumah dan bisa kita lakukan tanpa harus keluar uang. Bersedekah tidak harus kaya, orang tak punya harta juga bisa sedekah, sebab bersedekah tidak mengharuskan berupa barang, non materi pun juga bisa kita sedekahkan. Masih banyak sedekah lainnya yang bisa kita amalkan, yang sangat sederhana seperti kita menarik bibir kita ke samping sedikit sehingga tercipta senyuman yang manis, itu adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Memenuhi syahwat seorang suami kepada istrinya yang halal itu juga sedekah dan mendapatkan pahala lagi. Hadis riwayat Muslim nomor 2376. Dan masih banyak lagi yang lainnya, mungkin teman-teman sahabat Darussalam Channel bisa menambahkan contoh lainnya di kolom komentar di bawah tentunya. Juga sebuah sedekah membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu dengan ilmu yang kalian berikan. Mungkin sampai sini dulu video kali ini. Untuk video pembahasan selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar juga. Semoga wabah corona ini cepat berlalu dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena tidaklah sebuah musibah datang dikarenakan dosa atau kesalahan kita. Maka dari itu kita introspeksi diri dan banyak-banyak beramal dan bertaubat. Semoga Allah mengangkat wabah ini agar cepat diangkat dan cepat berlalu. Dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.